Halo teman-teman, saya Riksa Aulia Pramudia Rahmat Firdausa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Nah, sudah siapkah kalian menyelami misteri yang mengubah dunia? Nah, bayangkan, satu butir pala kecil dari Maluku bisa memicu perang, membangkitkan kerajaan, dan bahkan menginspirasi penemuan benua baru. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa pedagang Arab, India, Cina, dan juga Eropa rela mempertaruhkan nyawa melintasi lautan hanya untuk rempah dari kepulauan kita? Nah, hari ini kita akan bahas topik super menarik, yaitu jalur rempah kekayaan sumber daya alam Nusantara di mata dunia. Ini bukan sekedar cerita masa lalu tentang bumbu dapur, tapi kisah epik bagaimana alam Nusantara dari cengkeh di Ternate hingga lada di Sumatera membentuk ekonomi global dan identitas bangsa kita. Nah, dari kerajaan Sriwijaya yang megah hingga armada kolonial yang haus kekayaan, kita akan lihat bagaimana dunia memandang kita sebagai harta karun tropis. Nah, yuk ikuti perjalanan ini step by step. Oke, sebelum kita deep dive, mari kita bangun konteksnya dulu. Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, adalah pusat kekayaan sumber daya alam rempah sejak era prasejarah. Jalur rempah ini adalah jaringan perdagangan raksasa yang membentuk dari Samudra Hindia hingga Laut Cina Selatan, menghubungkan peradaban kuno. Nah, mengapa tema ini penting dan relevan? Karena rempah-rempah bukan cuma penyadap makanan. Mereka adalah mata uang perdagangan, obat mujarab, dan juga simbol status yang mendorong inovasi seperti kompas dan karavel Eropa. Nah, di mata dunia, Nusantara dilihat sebagai surga tropis yang penuh harta, tapi juga menjadi sumber konflik. Nah, mari kita lihat data pendukungnya. Prasasti kedudukan bukit dari Kerajaan Sriwijaya tahun 682 Masehi yang ditemukan di Palembang mencatat armada kapal yang membawa rempah ke India dan Cina menjadikan Sriwijaya sebagai imperium maritim pertama di Asia Tenggara. Nah, kemudian naskah kuno Negara Kertagama karya Empu Prapanca abad ke-14 menggambarkan Majapahit mengendalikan 14 wilayah rempah termasuk Maluku yang disebut Ternate dan Tidore, tanah pala non harum. Bahkan penulis Romawi Plinius yang agung dalam Naturalis History abad ke-1 Masehi bilang lada dari India Timur atau bisa kita kenal Nusantara lebih berharga daripada emas setelahnya. Nah, untuk perspektif modern sendiri, laporan UNESCO tahun 2020 dalam daftar warisan dunia menyatakan jalur rempah berkontribusi hingga 25-35% volume perdagangan global abad pertengahan, dengan Nusantara sebagai sumber utama. Nah, kutipan dari Journal of Global History tahun 2015 oleh ahli sejarah Sanjay Subrahmanyam, rempah Nusantara adalah katalisator globalisasi. Awal mereka menghubungkan budaya dan ekonomi dari Kairo hingga Lisbon. Lagi, Peter Baumgart dalam Southeast Asia and Environmental History tahun 2007 menambahkan, Portugis mendarat di Maluku tahun 1512 demi monopoli cengkeh. Nah, ini memicu era kolonial yang mengubah peta dunia. Ini juga menunjukkan betapa berharganya sumber daya alam kita, tapi juga mengapa dunia haus akannya pala ataupun rempah-rempah yang ada di negara kita. Relevan hari ini? Ya, karena Indonesia masih ekspor rempah senilai Rp 20 triliun per tahun. Ini menurut data Kementerian Perdagangan tahun 2022. Tapi, tantangan seperti iklim ekstrim mengancam pertanian. Ini pengingat, sejarah mengulang jika kita tak belajar. Sekarang, waktunya analisis kritis. Kajian jalur rempah penting karena mengungkap bagaimana kekayaan sumber daya alam Nusantara membentuk dinamika kekuasaan global. Dari lensa merkantilisme, Eropa melihat rempah sebagai kekayaan nasional. Mereka monopoli rute seperti VOC Belanda yang membakar kebun pala di Banda untuk harga tinggi. Ini menciptakan perang rempah tahun 1600 sampai 1620-an di mana ribuan nyawa hilang demi profit. Nah, dalam World System Theory Wallenstein, Nusantara adalah periferi yang dieksploitasi. Kita suplai mentah,
mereka olah jadi parfum atau obat, meninggalkan kita dengan kemiskinan struktural. Nah, refleksi pribadi saya, sebagai anak Nusantara yang tumbuh di Jawa, saya selalu kagum saat mencium aroma cengkeh di dapur ibu. Itu warisan yang membuat dunia jatuh cinta pada masakan kita. Nah, dari rendang hingga kari India. Tapi, secara kritis ini juga menyedihkan. Kolonialisme karena rempah meninggalkan luka dalam, seperti genosida di Maluku oleh VOC tahun 1641, membunuh 15.000 orang Banda untuk kendali total. Hari ini, saya refleksikan, kita tak boleh ulangi kesalahan. Konstruktifnya, gunakan sejarah untuk aksi, seperti program petani rempah organik di Maluku, yang tingkatkan pendapatan 30% menurut data FAO tahun 2021. Nah, dari perspektif Amartya Sen, sumber daya alam bisa jadi kebebasan jika kita investasi pendidikan dan teknologi. Indonesia bukan lagi korban. Kita bisa jadi pemimpin dengan kebijakan seperti moratorium ekspor mentah. Ini panggilan saya, refleksikan, bertindak, dan jadikan kekayaan alam kita berkah abadi. Nah, baiklah teman-teman, mari kita rangkum poin-poin utama yang sudah kita bahas dari tadi. Nah, kita mulai dari HUK Jalur Rempah sebagai jaringan global yang lahir dari kekayaan rempah Nusantara. Nah, didukung data kuno seperti Prasasti Sriwijaya dan naskah Majapahit plus fakta modern dari UNESCO. Konteksnya jelas. Ini pusat perdagangan yang memikat dunia, tapi juga pucu eksploitasi. Nah, analisa kita tunjukkan melalui merkantilisme dan teori sistem dunia betapa sumber daya alam membentuk ketidaksetaraan dan refleksi pribadi. Saya tekankan pentingnya keberlanjutan. Nah, kesimpulannya, masalah ini kompleks. Bukan hitam putih antara kemuliaan sejarah dan tragedi kolonial, tapi pelajaran dinamis untuk era kita. Dengan perubahan iklim dan globalisasi, kita harus lindungi sumber daya alam rempah agar tak jadi korban lagi. Saya ajak kalian berpikir lebih dalam, bagaimana kontribusi pribadi kalian, mungkin dukung produk lokal atau advokasi lingkungan. Bisa jaga warisan ini untuk anak cucu? Nah, jangan sederhanakan, ini perjuangan berkelanjutan. Nah, terima kasih banyak, selamat berjelajah dan sampai jumpa.